It's a producer tag. Salami narasumber kita. Oke. Salmilah panjenengan. Selamat malam, selamat datang di Cedek Geni lah yang ngono lah. Nggih, lha sampun ngoten. Kok bisa gitu. Nggih, selamat datang Bapak, selamat malam. Selamat datang di studio Cetik Geni. Selamat malam. Nggih. Ngundang narasumber iki wangel. Kenapa? Soalnya bolak-balik. Wis suwe ngundang, lagi saiki iso. Alhamdulillah. Saking sibuke. Bukan sibuk. Masya Allah. Kakek turu, Pak. Lah itu semua. Lele turu terus wis kapan ada turu terus iki. Oke, boleh perkenalan dulu Bapak, namanya siapa? Nama saya Saiful Amin. Jadi rasa disebut guys. Rumahnya di mana? Rumahnya Pemirsa kan belum tahu. rumah saya di Kelurahan Doromukti, Doromukti. Gang Langgar, Langgar. nomor 241. Berarti Basuki Rahmat belok ke kiri dikit. Pas bakul rujak itu. Oh, lho ora rujak e? Nah, itu rujak buah pinggir jalan Oh. sebelah Kubuta itu. Ya. Masuk. Kubota caca. Kulone hotel. Pas kulone hotel. Sentral. Atau belakangnya hotel Front dan Front. Ya. Daerah kono pokoknya. Konten promo mboten, Mbak? Promo. Biasanya promo Nataru ada. Oh iya. Diskon besar-besaran Jadi nih Pak. sekalian ini ucapkan selamat Natal. Oh iya. Sama-sama. Semoga damai Natal membawa kita pada kebahagiaan kita Amin. selalu. Amin. God bless you. Iya. Oke. Nggih. Jenengan niki motivasinya mau kesini tuh gara-gara ada sesuatu sih. Gara-gara tak WA sama begini. Oh, gara-gara. Ya. Enggak terkait inilah. Yang jelas, Mas Saiful kan pelukis Ya. dan udah lama banget. Sudah minded. Lukisannya tentang apa? Lukisan saya Iya. sendiri. Artinya realis atau apa alirannya? Saya mulai melukis ya seperti pelukis secara umum ya dengan teknik realis. Tapi seiring berkembangnya waktu sampai sekarang saya bisa menyebut jadi karya seni kontemporer Kontemporer. karena karya saya belakangan ini kan lebih membebaskan ide dan medianya. Artinya medianya itu media yang bagaimana? Sekarang kan ngomong seni rupa itu luas, Ya. nggak hanya lukisan. Ya. Kalau lukisan sendiri kan bisa media pakai selain media-media yang sudah biasa dilakukan, ada kertas, ada kanvas, atau bisa pakai kayu. Pernah media hidup. Beberapa kali saya ada kerjasama dengan agensi model. Beberapa kali pernah di Jakarta. Seluruh beberapa kali ya sebagian saja. Sebenarnya Berarti melukis model atau bagaimana? body painting Body painting. Iya, body painting. Di Jakarta. di Jakarta pernah, di Surabaya pernah, bahkan ada di pulau terpencil di Nah, itu modelnya daerah Lampung. itu Iya. tato atau Bukan. Enggak. Pulau terpencil ki ngapain pakai body painting nah? Enggak, maksudnya untuk sponsor cat. Oh, sponsor jet. Nah, saya di sponsor Yang dilukis sebuah- ini loh, yang dilukis laki-laki atau perempuan? Ya kalau laki-laki melukis Laki-laki. laki-laki kan Ngapain? jeruk kok makan jeruk Nah, ngapain? itu maksudnya. Jadi gak mood. Terus saya usul, bagaimana kalau Mbak Lala ini dilukis? Kita agak sanggup. Lah, aku awam apa dilukis lah. Iya, dilukis lah. Lukis masa depan Pak. No. Melukis senja. Itu yang setengah berarti setengah badan. Kayak yang langsung. Kabel. Kabel sama lagi. Tokno. Orang. Orang. Yo, paling menantu. Wah, kerasa dari Iya. Sami. Bisa kerasa. Iya. Gue Nah, itu juga. kan cowok. Malah mati tok senyaman. Kanan Pak. Oh, aku yo kerja.
Biasa. Ono tas kresek wis. Lah wis oke. Dani kok Lanjut. Gara-gara melukis senja. iki mau lo Kok gara-gara. diedit lah. Edit tuh. Iya, pertanyaan terakhir mau apa mau? Yang setengah itu setengah badan. Oh ya. Iya setengah. Ya masih pakai pakaian kok. Masih pakai pakaian. Yuk gak mungkin toh Pak Nek ikut. Pak. Nah, yang dilukis itu apanya? Ya Seluruh tubuh. Semua tubuh. Ya. Lebih susahan melukis Wajah di juga. Wajah, tangan, dada, kaki. Aku seneng itu. lebih susahan melukis di Ya dada lah. atau di kertas media kertas itu. Sama saja. Oh. Membuat karya seni itu kan harus dengan penuh sukacita. Kita lanjutkan yang kalau pas bagian dada gimana? Iya toh Pak, Pak sensor Pak sensor. Enggak gimana. Ya kan ada sensasinya enggak Pak itu? Atau kesulitan begitu di situ? Dan kesulitan apa yang ada? Sebenarnya penasaran banget. Itu yang sering dipahami orang di luar Awam. pelukis ya, Iya. orang awam. Sebenarnya kalau kita lagi membuat karya itu selalu fokus. Jadi nggak bisa punya pikiran yang negatif, justru harus punya pikiran yang positif. Sehingga karya itu bisa jadi karya yang bagus, auranya juga nanti bagus. Ya. Kalau pikirannya udah butek, Hasilnya Nggak juga butek. apa-apa. Ya, hasilnya juga butek. iya benar. Dulu tuh kalau nggak salah, Sapan pernah cerita pernah di Ancol itu juga ya, di Oh. pasar Ancol itu ya. Di pasar seni Ancol Ya. itu saya mengikuti kegiatan. Jadi di pasar seni Ancol itu dulu mulai tahun 97 ada kegiatan pasar seni yang bisa diikuti teman-teman dari berbagai daerah, Ya. termasuk saya yang dari Gebang. Mulai tahun 97 itu sudah mengikuti sampai terakhir 2014 yang jadi agenda rutin. Cukup Nah, di lama situ berarti ya. memang banyak yang saya dapat, bisa berinteraksi langsung dengan para perupa-perupa yang sudah senior. Ya. Di situ ya tempat berkumpulnya para seniman, para artis, juga para kolektor. Sik toh, iki mung pantai api ini kan urung toh iki. Kan tak arep tak kayak gurih. Pantai api kok lali sampean pantai api ini urung. Aku ora lali ya sih. Makanya iki kan Sengaja. Ya wis ya ngono. Tesnya Ki. Mas. Ya ya. Oh, apa toh iki jenenge? Itu Mas. Gonku ora apa-apa lho iki lho. Nah, yo. Yes. Cek muni. Bener. Kenapa? Cek. Jajal copot siji kabeh. Cek. Sek. Wis tak kresek, iki tak copot lho. Kita. Nah, iki mati. Nah, iki mati iki. Malah mati. Mati, iya. Mas Video. Ya, saya kresek kok. Mboten no? Betul ya. Rawat tikus. Ya. Iya, berarti iki ne. Tapi ora obah blas sih ya, Nan. Nah, iya. Oh, cap sing kono. Loh, wes lumayan. Wes, oke. Cap sing kono ya? Oh, Lumayan. tiba ikon. Serius ya? Cek. Ya, iki wis oke iki. Aku Lah, mau wes. kiri tok lho. Mau kanan tok Iya. Wis ya. Lalak mbek aku kanan tok. Iya. Oh. Ah, Ya, dua. iki, Iya. Wes. Balik maneh, Bro. Sendeng iki. Ah, oke. Ya. Sendeng, ya. ya. Oke. Sendeng iki. Iya. Sip. Apa iki mau? Pasar seni. Nah, Pasar seni. mati. Aku nama dua ini ya nyala ya. Loh, ora. Apa tuh iki? Kable. Kabel nggak ganti. Iya. Wis terlalu nekuk paling ya. Malar. Wes.
Oke guys. Oke. Pasar seni kayak mau. Pasar seni Ancol. Oh iya, terus iki mau Gak wis Pak. pasar seni. Iya, pantai apine wis engko wae. Ya wis. Ya. Dibalik, buat dibalik ya. Iki piye toh iki jane? Ya iya. Kanan kiri ya suaraku iki. Ayo. Wis gak apa-apa. Oke. Pantai apinya nanti gitu. Loh, biasanya kita itu pantai api di tengah-tengah. Oh. Tapi khusus panjenengan di akhir saja. Setengah ngantuk. Ngangkeng. Setelah dari pasar seni panjenengan langsung balik ke Tuban tuh. Enggak, sifatnya itu kegiatan kalau di pasar seni kan agenda Rutin. tahunan. Oh, tahunan. aja. Jadi kita dari pasar seni itu mulai mendapat link, akhirnya pameran di berbagai tempat di Jakarta, di Balai Budaya, di hotel-hotel, di Sahid, mana ya dari link awal di Jakarta itu di pasar seni awal. Termasuk di galeri seni? Iya, beberapa kali. Nah, kemarin kan lagi viral itu Apa? terkait Pak Yos itu loh. Pak Yos. Biasanya Pak Yos, ya. Kalau Suprapto ya. Betul. Menurut pendapat sampean itu seperti apa? Oh iya iya. Iya. Saya Oh, iya. pribadi ya. Hmm. Ya masalah kekaryaan itu kan sangat subjektif. Betul. Iya. Dan bebas tiap pelaku seni membuat karya sesuai dengan imajinasinya. Iya. Oke. Iya. Katanya menurut Pak Hamdi Salat tidak ada satu hukum apapun yang mampu memaksakan otoritasnya untuk menghakimi kebebasan berimajinasi. Terus kalau terkait peristiwa yang kemarin itu seperti apa kita melihat? Apa Mas Saiful melihatnya? Artinya ada tekanan di situ kan? Yang katakanlah katanya pemerintah ada kurator yang tidak mengizinkan lukisannya itu dipajang atau bagaimana kan? Begini ya, jadi sebenarnya yang saya pahami mau meluruskan saja. Ini karena belum ada kesepakatan antara pihak kurator, antara senimannya sendiri sama pihak kurator terutama. Fungsi dari kurator itu apa sebenarnya? Kurator itu sejak awal sudah dilibatkan, Oke. sudah berdiskusi soal tema, nanti karya-karya yang ditampilkan itu apa sudah memenuhi dengan kriteria tema tersebut. Nuhun sewu toh. Yang saya tahu itu kurator itu kan hanya untuk melihat apakah seni atau lukisan itu tuh asli apa tidak. Oh, bukan hanya persoalan itu saja. Kalau kurator itu dilibatkan, kalau kurator ya beda dengan penulis. Kalau penulis memang sifatnya hanya menulis. Kalau kurator itu sudah ada kesepakatan mulai awal. Nah, seandainya dalam event kemarin tuh tidak ada kurator itu sah nggak kira-kira? Ya sah-sah saja. Nah, masalahnya di situ. Tapi memang kan sudah ada kesepakatan awal bahwa Pak Yos Suprapto melibatkan kurator Pak Wisetromo ya. Oh. Dan kegiatannya diadakan di Galnas, Galeri Nasional. Iya. Nah, ini sisi politiknya. Apakah kurator itu dalam hal kemarin ini ada pesanan begitu barangkali dari pemerintah? Kalau saya melihat kualitas Pak Wisetromo, kayaknya kok dia profesional. Ya? Karena yang saya baca memang ada dua karya, memang menurut Pak kuratornya itu terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan dari seni itu untuk menyampaikan imajinasi, perspektif. Iya. Jadi kalau karya seni nggak harus seperti itu dibuat secara vulgar, sekarang tuh rasanya kok sudah kalah dengan media. Oh gitu. Menurut saya media itu sudah dengan sangat vulgarnya, Mas Pipit ini sangat paham lah. Artinya di situ apakah bukan, kalau kita melihat ini, bukan bentuk pengekangan begitu barangkali, pengekangan terhadap karya? Enggak juga. Cuman memang kebetulan karena tempatnya itu di galeri yang memang milik pemerintah tentu ada batasan-batasan.
Cuman yang saya tahu itu kesepakatan antara pelukis seniman dengan kurator itu belum ketemu, sehingga pihak Ghana sendiri itu hanya menunda sampai terjadi kesepakatan. Itu yang tidak boleh dipajang itu 2 lukisan atau 5 atau? Ada 2 lukisan. 2 lukisan ya, bukan 5 ya. Kemarin kok beritanya ada 5 lukisan. Dan lukisan itu memang opini seniman tentang kondisi praktek kekuasaan gitu aja. Dan mereka boleh sepakat dan boleh tidak. Bahkan di Jerman yang katanya bebas, demokrasinya paling bagus, itu hal yang biasa. Jadi ada kegiatan, terus ada penundaan, ada yang boleh atau enggak, itu biasa. Cuman kalau di luar negeri itu yang saya pahami, untuk karya-karya tertentu yang sifatnya vulgar, mungkin ada unsur pornografinya atau ada unsur saranya, itu memang ada tulisannya 18 ke atas. tahun ke atas dan ditempatkan di ruang khusus, sehingga untuk orang-orang yang sudah bisa memahami dengan usia di atas 18 itu yang bisa masuk. Nah, tapi saya sebenarnya tadi itu agak aneh itu ya. Kalau umpamanya yang namanya seni itu tadi, gambar itu tadi, terus kemudian apakah ada beda dan tidaknya terkait dengan etika katakanlah, atau penggambaran atau pemaknaan atau apapun dengan media sosial itu, saya kira kok itu kelihatannya kok agak agak dipaksakan gitu. Kalau umpamanya lukis itu gitu kan, gitu, memancarkan katakanlah gayanya dan lain sebagainya secara objek gitu, hampir sama dengan yang ada di medsos, ya nggak masalah juga, karena di medsos pun juga kita bisa memberikan makna dan arti yang sama juga kan, seperti itu. Lah pripun niku kok istilahnya di sini ada dikotomi gitu loh antara medsos dan ini, padahal maknanya sama tuh. Lah biasa toh. Medsos itu kan semua orang bisa mengakses. Artinya mereka yang memang benar-benar gak paham masalah dunia seni rupa, atau mereka yang paham dan mereka yang sepakat, yang artinya sepakat, ada orang yang sepakat dengan tema yang diusung atau yang bertolak belakang, itu kan akhirnya saling memberi ruang diskusi di medsos. Jadi antara suka dan nggak suka itu hal yang wajar di dalam melihat karya seni. Jenengan nggak harus suka dengan karya saya, karena keberhasilan sebuah karya itu di situ. Melihat sebuah karya berhasil itu kan, ini karya seni itu kalau menurut saya, kalau dibuat dengan landasan kejujuran, semua karya bagus. Nah, jadi yang keberhasilan melihat karya itu, kalau menurut saya itu ada, itu enggak ya, ada kita merasa seperti apa ya? Secara emosional kayak kita itu merasa melihat karya itu ada apa ya, karya ini kok membuat deg-degan, ada apa ya karya ini membuat saya senang, ada apa ya karya ini, iya karya ini kok memperingatkan saya di suatu tempat, mengingatkan saya akan cerita teman saya, cerita saya. Justru keberhasilannya imajinya, kekuatan imajinasi. Saya melihatnya seperti itu. Ataukah barangkali peristiwa terkoneksi secara emosional. Saya melihat keberhasilan itu bukan konteks pasarnya ya. Sekarang orang kan kadang karya yang berhasil itu yang ini laku besar ya. Karena masalah pasar itu kan ada istilah digoreng juga. Jangan-jangan ini juga bagian dari strategi goreng-menggoreng. Itu yang saya mau pilih. Karena sempat muncul waktu itu di
pernah ditulis kalau tidak salah siapa ya, Adi Wicaksono atau Wicaksono Adi, lupa aku rada blengan. Tapi kalau itu saya pernah menulis tentang kondisi yang ada tentang pasar seni rupa di Indonesia, dia justru diburu sampai delik-delik. Kalau saya boleh beropini nih, pribadi nih kan. Seni itu bagi saya termasuk dengan seni lukis itu kan istilahnya ya bebas nilai kan gitu kan. Pemaknaan itu apakah itu nantinya tidak searah atau apa ini menerabas yang namanya norma kesepakatan masyarakat gitu katakanlah. Tapi kalau opini itu, kekuatan dari objektivitas dari seni itu sendiri mampu untuk menjebol itu semuanya, saya kira ya itulah bebasnya nilai dari seni gitu, termasuk lukisan gitu. Entah itu ke politik, entah itu norma-norma apapun lah itu. Karena itu kebebasan menurut saya sih gitu loh. Kalaupun itu dianggap sampah, nggak masalah, karena ya bebas-bebas saja lu bikin lukisan sampah atau seni sampah, nggak masalah gitu. Bagi saya bebas gitu. Okay. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nggak ada satu hukum apapun yang mampu memaksakan otoritasnya untuk menghakimi kebebasan berimajinasi. Betul. Tapi ketika kita ada di ruang sosial, itu ada etika. Betul. Ada batasan. Ada batasan. Sehingga kita sebagai pelaku seni harus pandai-pandai melihat situasi itu. Betul. Pantas enggak ini? Meski bebas ya. Betul. Meski bebas. Masalah orang melihat ini karya sampah atau apa itu hak mereka menilai. Tapi itu mencerminkan kepribadian kita. Karya-karya seni itu kan potret diri itu kan mencerminkan kepribadian kita. Memang kalau kita melihat balik lagi ke Pak Yosef Pratama tadi, itu memang basicnya memang dia sebagai apa ya, pada saat dia menjadi mahasiswa di ASRI ya Terus memang kayak begitu. Biasa sebagai apa itu, kayak anak-anak mahasiswa. Oh, ini aktivis. Dia kan lahir di Surabaya, terus kemudian sekolah SMA-nya di Bandung kalau tidak salah. Terus sempat kuliah seni rupa di ASRI waktu itu yang sekarang ISI di Jogja. Oh, sudah. Terus tinggal di Bali, ketemu teman sampai sekolah di Australia. Nah, di sana Jenengan nggak kayak gitu ya? Waktu itu. Saya lebih, karena saya melihat gini, semakin hari kondisi dunia ini makin murat-marit. Saya gambar sih nggak murat-marit, membuat karya sih enak-enak. Yang saya pengen tahu dari nggak mau membawa beban, karena kita secara tidak langsung ya sekarang ingin lepas dari. Iya. Tapi jenengan kalau mau kan realis tuh. Yang apa? Dalam lukisan itu. Enggak. Sekarang enggak. Enggak. Sekarang enggak ya. Oh, kontemporer ya. Saya sebenarnya nggak hanya melukis, tapi lebih cenderung melukis. Saya juga bikin patung, bikin karya instalasi beberapa kali saya pamerkan. Cuman memang lebih sering saya melukis. Nggak, yang saya pengen tahu loh dari kayak kehidupan sehari-hari sampean, apakah tiap hari itu melukis tok wae? Apa nggak ada pekerjaan lain gitu loh? Enggak. Selain melukis. Saya hampir setiap hari alhamdulillah berkarya, dan jumlah karya saya banyak. Yang belum saya pamerkan ini banyak. Kalau kontemporer itu, kalau Rian saya lupa jenengan kasih tahu itu kontemporer itu ini. Ya lebih membebaskan secara garis besarnya, lebih membebaskan idiom dan medium aja. Yang dulu bahwa membuat gambar itu hanya melukis di kanvas gitu. Sekarang kan bahkan karya-karya outsider pun sekarang difasilitasi, diterima. Bahkan buat orang-orang punya ide kreatif yang nggak bisa melukis, bisa dengan menata barang menjadi karya seni instalasi. Jadi menata beberapa barang untuk apa ya, supaya ada pemaknaan baru dari benda-benda tersebut. Kang, kalau di Tuban ini, istilahnya berkesenian di Tuban, menurut pendapat sampean itu seperti apa? Karena saya melihat pelukis-pelukis kemarin tuh
pameran, baru pameran naik, Iya. baru pameran. Kehidupannya itu apa kelihatan gitu loh. Ada semacam gairah untuk memamerkan itu loh. Seperti apa ya? Dari sisi pelukis ini seperti apa? Itu yang membedakan masyarakat awam dengan teman-teman pelukis. Dalam kondisi apapun, ini sebagai kayak sebuah panggilan bahwa kita harus terus berkarya, menyuarakan isi hati kita, menyuarakan kegelisahan kita. Mau ada COVID, mau ada inflasi, kita justru itu menjadi termasuk PPN 12. termasuk urusan perpajakan. Kita tetap semangat berkarya. Loh enggak, karya itu pastinya lukisan. Satu buah lukisan kalau laku dijual itu ada pajaknya enggak? Dikenai pajak enggak? Untuk urusan pajak ini kan Kayaknya masih belum belum kelihatannya masih belum sampai menyentuh kayaknya enggak. Karya. iya ke teman-teman pelaku seni. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan. Nah, Karena ini juga hobi kok. ya. Kalau kebetulan laku ya rezeki. Tapi kalau lukisan itu kan tidak terindustrikan seperti musik kan. Kalau musik kan ada industrinya. Nah itu pajak masuk ke ruang itunya gitu loh, ruang industrinya. Ya dalam konteks tertentu bisa seperti itu. Padahal Ya. Tapi ada industri lukisan tuh ada ya? Sebenarnya kan gini ya. industri ki apa toh aja nih? Kayak misalkan Pabrik. Iya. kalau seni musik, Nah, karya musik, itu kan masuk label, itu kan diindustrikan. dijual. Iya, Pelabelan itu. Nah, itu kan ada pajaknya, ada cukainya, ada pajaknya. Nah, kalau lukisan terindustrikan enggak? Sebelum menjawab itu kita harus paham dulu kita mau jadi seniman atau pelaku seni. Ya. Itu harus dibedakan. Artinya kalau pilihan kita menjadi seniman yang ngomong masalah pasar itu rasanya nomor berapa gitu. Seniman nih. Justru yang menciptakan pasar adalah si seniman sendiri. Ya memang begini, ada istilah pasar wacana dan wacana pasar. Oh iya. Kalau sebenarnya pendukungnya masing-masing. Pasar wacana didukung akademisi, didukung kritikus, penulis, kurator. Kan. Kalau wacana pasar didukung galeri, art shop, art dealer. Tapi keduanya bisa berhubungan, semacam ada jembatan saling membutuhkan. Berarti kayak di Garnas kemarin ya dua-duanya itu kayaknya. Bisa juga. Kita nggak tahu niatan awalnya seperti apa. Tapi yang saya baca termasuk dari yang sudah dirilis sama pihak kurator, memang belum ada kesepakatan. Mulai sudah tanggal sekitar 24 Oktober atau sampai 3 hari menjelang menjelang pelaksanaan pembukaan belum itu selesai. Belum selesai. Kabarnya juga 3 lukisan sudah terjual. Oh, Kabar burungnya seperti itu. Kayak kok menang wae lah. maksudnya sudah terjual sih sebelum dibuka pameran itu ataukah sebelum setelah rame-rame ini gitu loh? Kayaknya setelah rame-rame ini ya. Tapi ini belum fit ya, saya hanya baca di medsos saja. Itu loh. Lala kok dari tadi diem saja. Oh iya. Kenapa? Pengen dilukis. Oh bisa. Ya. Dia sudah pesan lukisan kok. Masa? Gambar. Itu kan foto tetangga. Gambar kok ya. Gambar itu. Kayak kok menang wae kok sendak-sendak tuh ya. Iya tuh ya. Ya. Ayo. Mbak. Enggak mikir tahun baru gitu deh mikir ya. Tahun baru. Yang balik lagi tadi ngomong masalah seni rupa di Tuban. Oke. Sebenarnya gairahnya luar biasa. Di Tuban itu saya melihat semakin hari semakin tahun saya melihat perkembangan ini sangat menggembirakan. Saya melihat banyak komunitas-komunitas yang terbentuk. Perubah-perubah teman kita yang muda-muda karya-karyanya juga luar biasa, linknya juga udah luar biasa. Yang jadi generasi dari yang anak-anak juga punya prestasi yang bagus. Terus mulai banyak ada komunitas-komunitas
termasuk komunitas saya Tali Goci yang selalu ada apa kegiatan, Di terus luar. komunitas sebelumnya ada Dwija, Oh ya. ada komunitas titik kumpul, ada sirkus kota, ada komunitas artinya itu menjadi kekuatan untuk iklim seni rupa di kota kecil ini dan luar biasa karena kita kayak kalau di Jogja itu di kota-kota yang memang iklim seni rupanya sudah bagus luar biasa kesadaran para perupanya jadi nggak lagi ngomong individu nggak ngomong saya lebih top saya perupa yang besar saya perupa kecil saya baru saya masih muda, saya sudah tua, nggak ngomong lagi itu. Meski persaingan tuh harus ya secara individu. Ini konteksnya untuk kekaryaan. Tetapi bagi saya kebersamaan lintas generasi, lintas antar perupa itu justru lebih bisa apa ya meningkatkan bareng-bareng menciptakan sebuah keindahan. Saya lebih cenderung ke situ. Ngomong kesenian kalau individu sekarang udah nggak zamannya lagi. Itu tapi kalau saya melihat misalkan di Jogja nggak iso di nganu ya, nggak iso disalib, nggak bisa. Orang iso disalib lah istilahnya. Di Arjok itu loh, itu berapa Mana triliun? Surabaya Cuma arsub gitu. aku kira rada setuju loh, pengen tak tambahi. Kenapa? Pengen tak tambahi. Apa nih? Kang Mas iki mau kabeh Tali Goci apa-apa di ini komunitas. Komunitas cedek geni tuh ya loh. Oh iya, justru ini komunitas rencananya terakhir Pak. Wah. Biasanya saya ada di depan dan tengah-tengah ini terakhir. Yang terakhir tengah-tengah atau Komunitas belakang cetek geni gitu. itu bagian dari iklim kesenian di Tuban karena memang dibutuhkan media yang bisa mencatat perjalanannya para pelaku seni. Harusnya ada yang mencatat ya. Selama ini nggak ada. Tapi salah satu teman saya ini Mas Pipit yang memang sering luar biasa mulai saya luar biasa. Dia besok tak bombong Pak. Gitu loh. Besok dia ini kok mau bikin ini anugerah gitu. Anugerah kalau penghargaan ya. Penghargaan anugerah itu apa toh? Kalau dipisah di anunya gerah. Lah itu dia mau bikin itu award. Nah, kalau bikin Pipit award kudu gendeng sih kan. Oh iya. Kudu gendeng. Iya kudu gendeng. Nek gak gendeng gak iso, Pak. Jarene ora edan ora kumana. Zaman edan. Tapi saya pernah bikin karya tak plesetno kan. Tiwas edan ora kemana. Berarti manusia berusaha, Tuhan menentukan. Nah, ini antitesanya Ronggo Warsito berarti. Antitesanya Ronggo Warsito. Tiwas edan ra kedung. Iya. Kan saya pameran tunggal saya kemarin. Saya tambahin lagi. Berarti nek edan ra pinter. Kurang edan. Kurang edan. Nek edan harus separuh-separuh. Ya. Harus separuh-separuh ya. Memang Jari Van Gogh menciptakan kegilaan meski hanya dalam beberapa jam sehari. Lah, Saiful, sampan tuh yang sampan idolakan sopo? Misalkan pelukis. Kalau pelukis Indonesia ya Avandi, Indra Gunawan, banyak lah. Mereka tokoh-tokoh hebat yang bisa menginspirasi. Kalau di luar banyak. Kok nggak ada Raden Saleh toh? Oh iya, Raden Saleh. Ya termasuk Raden Saleh, banyak idola saya. Raden Saleh itu luar biasa. Cuman sebenarnya dia lebih dulu memasukkan seni rupa modern ke Indonesia. Cuman karena dia hidup di lingkungan bangsawan. Jadi nggak sampai tersampaikan ke masyarakat. Tapi luar biasa loh. Luar biasa Raden Saleh. Sampai difilmkan kan kemarin tokohnya Pak Suherman. Mencuri Raden Saleh. Kalau kita ngomong tadi sempat membahas Arjok, Arsub, itu luar biasa sebenarnya itu juga. Ya kemasannya yang memang luar biasa sebenarnya juga. Mereka juga profit juga. Iya. Ya harus mau ngetok duit mahal banget tiket masuknya. 100.000 Arsub. Ya harus harus dong. Cuman keselan aku delok. Itu adalah saya kira tiket seperti itu adalah bentuk apresiasi. Apresiasi betul. Ya, bukan pasar lagi loh ya. Untuk di kota-kota besar saya setuju.
Tapi untuk kota kecil, makanya saya ada teman yaitu haknya kemarin ada kegiatan yang memang dibayarkan, mungkin juga kan untuk pembiayaan dari kegiatan ditiketkan lah ya. Iya. Tapi kalau saya untuk saat ini jangan dulu lah. Karena apa? Karena kita kepingin semua lapisan masyarakat bisa lebih dekat untuk mengapresiasi karya seni. Yang biasanya karya seni itu hanya bisa dinikmati sebagian orang karena tempat-tempat biasanya kan di tempat yang elit, galeri-galeri yang tidak bisa diakses masyarakat secara umum. Tapi saya ingin di Tuban ini, ketika saya menyelenggarakan kegiatan, saya kepingin semua masyarakat Masuk, dari semua lapisan bisa masuk, bisa menikmati karya seni siapapun. Wong Makanya butuh public galeri. pabrik galeri. publik. Oh, publik. Galeri publik. Publik. Oh, Ini yang harus pemerintah Buat buat. berarti puri jenenge. Publik galeri. oh Puri. Ini harus Perumahan. kita teman-teman perupa Tuban itu luar biasa. Joki pripun to panjenengane. Wong Pak Polisi aja bisa bikin lagu sama puisi kok. Nah, iya. Itu polisi di Tuban. Itu polisinya Tapi apalagi orang wong senimannya. Tuban iku. Orang wong Tuban Wong juga. Bojonegoro. Sing sapa? Kemarin Kemarin ada kita. seniman, Seniman polisi yang juga. kan banyak tau polisi seniman. Tak pikir Pak Arno. Oh, sudah jual itu. Parni juga Sudah iya. jebu ya. Itu juga iya. Ya itu tadi kita butuh public galeri. Mesti ikut. Public galeri harus ada ya. Iya, karena sementara ini tempat-tempat yang memang kita dibantu pemerintah ya dalam hal ini kayak tempat yang dikelola dinas pariwisata, kayak Dialoka, terus Abirama yang Abirama itu Iya. Kopumdak ya. Ya, kemudian. Ya, Wah, memang itu bisa itu. kita bisa memakai, tapi belum Maksimal. maksimal. Artinya gini, kebutuhan untuk kegiatan pameran masih kurang. Kita harus menyediakan sendiri Ya, ya. panelnya, lampunya, dan itu masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jutaan gitu. Ya, besok-besok semoga aja ada Nah. orang-orang swasta. Deh, besok disediakan di City Mall. Nah, sip. Alhamdulillah. Maunya, Public galeri itu maunya masih itu di kayak ini, City Pak. Mall. Kayak apa? Kayak kita ada lapangan tenis, orang mau tenis sudah hanya bawa raket dari Betul, rumah. kan enak, main. langsung main, betul. Nah. Bulu tangkis bisa, Bulu tangkis Fasilitas ya. umumnya ya. Nah, orang melihat karya seni jogging bisa. bisa. Orang lihat karya seni mau saya juga seperti itu. Langsung Kemarin kan datang. juga ini kan ada kan orang jogging bisa melihat orang lukis Bisa. yang di bumi itu. No, bisa. Tali goji. Itu saya tali bikin kucing. kegiatan OTS. Iya. Memang ya untuk silaturahmi sesama teman perupa. Oke. Intinya Nah. seperti itu. Public galeri itu penting. Ya, pabrik galeri. Aku sing duwe PR iki sarepe rampung. Iya, mesti kode. Nah iki kudu ono Pantai api. Pantai api. Ya, pantai api sih, Pak. Oh, pantai api ki jane ket mau. Iya, iya. Ini mesti bertolak belakangan. Lah jenengan soalnya kalau mau sudah wacana pasar wacana. Nah, Sekarang ya iya. pantai apinya ya pala belakangan ya kayak gini nih. Nggih, nggih, Oke, langsung nggih. nggih. Dipilih pokoknya. Dipilih. Dipilih salah satu. Salah satu. Oh, Ya. Jawab dengan cepat. Oke. Wah, kasar banget. Hitam atau putih? Putih, Pekat atau cair? cair, Cikal atau bakal? cikal, Cerah atau pudar? cerah, Cita atau citra? citra, Kuas atau kanvas? kanvas, Cantik atau indah? indah, Alam atau dunia? Alam atau dunia? alam, Ruang atau waktu? ruang, Alur atau acak? alur. Oke. Ya memang nek seniman alurnya. Angel. Kuali apa? Ora acak soalnya. Iya, iya, iya. iya. Nah, alur ya dibolak-balik ra masalah sebentar terstruktur. Iya. Cocok. Padahal Oke. alur tidak perlu struktur. Tidak perlu. Struktur itu kan yang bukan yang mengkonstruksikan kan? Mengkonstruksikan. Ya, Dia itu dari outsider. betul. Outsider. Kayak Kayak apa dia ya outsider kabeh. outsider kabeh. iya outsider semua. Tapi kalau lala ada Oh enggak. outdoor kalau lala. Bukan outsider. Wes lah sampean sing nutup ya. Kapakmu meneng wae kek. Iya, kadang betul piye. Gerges apa piye? Bisa. Mikir iku lho, Pak. Maksudnya arep
tahun baru kok si jomblo dah. Kandani kok wis ngerti aku pikiranmu iku. PR Iya, Pak Denny ono lho ya. Tahun baru kok si jomblo iki. Kerja PR. Lah iya. Ki PR Pak Dani. Ya bismillah lah ya. Oke. Kak Mas, ini kita perbincangan ini menarik ya Mas tadi. Ya dawa asine. Asine masih panjang. Sampai speechless. Bahkan kalau bisa itu aksi terkait dengan public gallery itu harus Ya. direalisasikan. Betul. Iya, betul. Kita apresiasi karena pertumbuhan selain dari banyaknya komunitas-komunitas yang telah lahir, yang muda-muda, dan juga kegiatan kita juga semakin banyak tuh seniman-seniman, apalagi seniman lukis. Tentu saja karyanya juga semakin banyak. Jadi kalau dari Cedik Geni sih kita doakan 2025 dan seterusnya bisa berkembang lagi. Amin. Acaranya pun juga tadi Amin. Ya. seperti Arjok. Amin. Wih. Itu saja, Kak Mas. cita-citanya di mana? Bikin Arjok itu di mana kira-kira di Tuban ini? Yang pas. Orang duwe gon gitu. Sepenting aja ada saka kota wis Ya, ngono iya. wae. Kok tak omongno maksudnya, tak Oh, omongno. iya. Oke. Tak Iki ra ono malah. closing statement ya. Ono ya? Oh iya, proses Kayak iya. Ya, Gimana? ya motivasi lah, motivasi terhadap Motivasi. seniman Pesan terakhir. juga atau apa. Pesan terakhir. Ora ono terakhir kalau Ya, monggo kan pesan kamera akhir ini. acara. Oh, ya. Monggo. Terkait dengan seni rupa ya. Ya, Dengan atau bakat proses itu lebih penting. Dan tak baleni nah, ya. melukis tidak harus pelukis. Oh, Harus. Semua orang bisa Sama. berekspresi. Ayo, kita kasih. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis itu ya yang pokoknya jenengan kasih konklusi sendiri lah ya. Karena tim produksi sudah anggap ya. Halo nih. Pokoknya walaupun kopi teko-teko. oh iya kopi ini rata-rata wah kira beres sih kopi ini ya wes Tentang gula padahal gak ngaku gula. wah iya oke tetap jaga kesehatan 2025 tetap eksis resolusinya harus bisa tercapai jangan hanya cuma jadi imajinasi Dan bagi yang jomblo kita doakan doakan segera mendapatkan jodoh. satu malam aja lah untuk malam tahun baru itu. Oke tetap di podcast Cedik Geni Open Your Mind sampai jumpa lagi.